Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan saya ucapkan selamat datang bagi saudara-saudari semuanya dan karenanya mari kita dengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu dan Tuhan Yesus memberkati. Kak Esther izin speech ya. Ini jujur memasuki politik 2024 tuh memang paling sering tuh yang digoreng tuh adalah isu-isu agama, terutama agama Islam. Malu sih ya gue sebagai umat Islam gitu ya, malu lah ngeliatnya kayak ngapain sih. Kayaknya tuh mereka tuh ingin menunjukkan bahwa heroik gitu loh, gue nih ngebela agama Islam. Padahal ya nggak kayak gitu, malah nambah udah bikin gereja nih masih susah, dipersulit. Sekarang kayak ini cuma soal film, entertainment aja kayak gitu. Tanpa harus dibuat film aja, kita kan juga tahu ya bahwa ceritanya tuh memang mirip, tapi ya beda. Tapi ya kita tuh meyakini apa yang kita yakini aja dan saling menghormati apa yang diyakini masing-masing gitu. Jadi ya harusnya nggak masalah. Ini suami tuh punya dan baca Alkitab, tapi nggak membuat kita tuh berpaling dari agama Islam gitu loh. Karena apa? Karena untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi yuk kita saling toleransi dan saling menghargai. Seperti yang saya katakan beberapa kali dalam live saya, memang sudah seharusnya para tokoh-tokoh agama menyuarakan supaya banyak umat tahu bahwa Ibrahim dan Abraham itu memang berbeda, sahabat. Sejarah menurut kitab masing-masing pun berbeda. Bahkan ayah daripada Ibrahim itu namanya Azar. Ayah daripada Abraham adalah Tera. Jadi keturunannya pun sudah berbeda. Bahkan banyak kisah-kisah yang tidak sama antara Abraham dan Ibrahim. Nah, itu sudah sangat mencolok loh sahabat. Hal-hal seperti itu sudah membuat sangat berbeda sekali. Jadi memang Abraham dan Ibrahim memang berbeda. Kita juga tidak bisa menyalahkan anggota dewan ini 100% ya. Karena memang itu pengetahuannya sahabat. Itu pengetahuannya. Jadi mungkin mereka sering mendengar ada ceramah-ceramah ulama berkata bahwa Islam dan Kristen adalah sepupuan, satu bapak, yaitu Ibrahim dan Abraham. Jadi mungkin anggota dewan ini berpikir Abraham dan Ibrahim sama. Padahal kisahnya berbeda sahabat. Dari namanya saja sudah berbeda. Taruhlah namanya mungkin ya karena pengaruh bahasa ya. Tetapi kisah-kisah dan keturunannya kalau sudah berbeda berarti berbeda orang sahabat. Berbeda orang. Biarlah Ibrahim alaihissalam agamanya Islam gitu ya. Dan Abraham memang tokoh orang Yahudi dan tokoh orang Kristen. Simple kan sahabat. Karena sering disama-samakan ini menjadi cekcok. Kan gitu. Jadi biarlah memang kita tidak sepupuan. Islam dan Kristen itu memang tidak sepupuan. Tidak apa-apa. Bukan berarti kalau kita berbeda jadi bermusuhan. Justru karena kita berbedalah semakin memaklumi Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang menjadi permasalahan selama ini karena sering disama-samakan itu sahabat. Sehingga orang Kristen merasa layak untuk memprotes ketika mendengar ada polemikus Islam berkata bahwa Abraham membangun Ka'bah. Orang Kristen pasti protes karena di Alkitab itu tidak ada Abraham ikut membangun Ka'bah. Nah, itu saudaraku yang terkasih. Bahkan kuburannya juga berbeda ya. Nah, yang dikorbankan juga sudah berbeda. Jadi banyak sekali perbedaannya. Jadi tidak bisa disamakan lagi sahabat. Biarlah itu berbeda. Justru karena kita berbeda bukan berarti kita bermusuhan. Justru karena kita berbeda semakin memaklumi, semakin kita bersatu karena kita satu bangsa. Biarlah berbeda. Nah, tidak masalah. Kalau nanti disama-samakan timbul saling klaim. Ini yang risikonya. Ketika saling klaim ya saling meluruskan. Ketika saling meluruskan ada yang tidak terima. Nah, di dalam ada yang tidak terima akhirnya timbul percecokan, mengklaim dan menganggap bahwa dialah yang penuh benar. Nah, itu yang sering terjadi sahabat. Sehingga cekcok gitu. Biarlah itu berbeda. Saya sangat setuju. Bahkan banyak loh orang Kristen itu setuju Ibrahim dan Abraham itu berbeda, tidak sama. Dan saya sering mendengar ada hamba Tuhan kok bahwa Islam dan Kristen itu bukan sepupuan, tidak satu bapak, memang berbeda tokoh kok. Gitu. Ya mulai dari Adamnya juga sudah berbeda kok. Adam, Hawanya sudah berbeda gitu. Kisah-kisahnya berbeda, semuanya berbeda sahabat. Jadi biar saja dibedakan. Biar saja dibedakan. Orang Kristen juga sering kok nonton film ayat cinta, film azab kubur di Indosiar ya, azab-azab apa itu yang di televisi itu ya. Biasa aja, kita nggak baperan. Biasa saja. Kalau kuat imannya nggak mungkin lah murtad keluar dari kekristenan, kan nggak mungkin. Demikian juga saya rasa Islam. Kalau kuat imannya ngapain harus ikut murtad seperti ibu ini nih, rajin baca Alkitab tetapi masih Islam. Nah suatu saat kalau seandainya dia diputuskan percaya Tuhan Yesus kan hak dia, nggak boleh juga kita paksa. Dia mencintai Alkitab, ya tidak masalah sahabat. Kan gitu.
Tapi buktinya ibu ini berkata sampai sekarang rajin baca Alkitab dan tidak masuk Kristen, kata dia. Demikian penjelasannya sebagaimana sudah kita dengarkan secara bersama-sama, dan memang beberapa hari belakangan ramai sekali pembahasan terkait dengan film His Only Son ya, yang kemudian juga sudah banyak sekali sebenarnya netizen yang memberikan tanggapan terkait dengan munculnya gagasan untuk melarang pemutaran film tersebut di bioskop. Lalu kemudian beberapa waktu belakangan juga ada judul-judul pemberitaannya yang kemudian membahas terkait dengan reaksi ataupun tanggapan terhadap film itu, diantaranya adalah pimpinan Komisi 8 DPR jelaskan konteks minta film His Only Son dihentikan ya, bahkan kalau di sini dihentikan ya. Lalu kemudian dalam pemberitaan yang lain dikabarkan bahwa kenapa His Only Son dilarang dan siapa DPR yang melarangnya. Jadi saudara-saudara semuanya, memang alasannya itu dilarang karena tidak seperti yang diyakini oleh saudara-saudari kita yang beragama Islam. Sebenarnya oke bagi saya secara pribadi kalau memang seperti itu alasannya, tetapi apakah solusi akhirnya adalah melarang ataupun kemudian dihentikan? Kan begini ya, seperti tadi juga sudah disampaikan bahwa ya orang pun juga sudah tahu ya sebenarnya, tanpa dikasih tahu pun, tanpa diinformasikan pun, sepertinya orang juga udah pada tahu bahwa alur film ini nampaknya sangat jelas sekali bertolak belakang dengan apa yang diimani, yang diyakini oleh saudara-saudari kita yang beragama Islam. Jadi kalau misalnya sudah tahu bahwa misalnya dari trailernya saja sudah tahu bahwa itu tidak seperti yang diyakini, ya solusi paling baiknya bukan dihentikan, tetapi ya udah nggak usah nonton aja. Ya saya pikir seperti itu ya saudara-saudara semuanya. Jadi mengenai perbedaan hal dalam berkeyakinan seperti ini, mengenai perbedaan hal dalam beragama seperti ini, ya saya sih secara pribadi menghormati ya. Perbedaan itu, ya iman itu memang tidak bisa kita kompromikan ya. Beriman tidak bisa dikompromikan, tetapi menghayati nilai-nilai iman tentu ya kita bisa bekerja sama dalam hal-hal yang bersifat universal, yang tujuannya adalah untuk kebaikan bersama. Tetapi kalau hal beriman tentu memang tidak bisa dikompromikan saudara-saudari semuanya ya. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah kenapa sih ya kalau di bangsa kita di Indonesia ini kayaknya sedikit-sedikit nampaknya sangat-sangat sensitif sekali terkait dengan hal-hal agama ya. Dan seperti yang sudah ramai beberapa waktu belakangan juga ada pemberitaannya, minta film His Only Son dihentikan, persis bertentangan dengan ajaran Islam katanya. Jadi itu alasan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena memang dalam beberapa penjelasan bahwa film His Only Son itu diangkat berdasarkan kisah Abraham sebagaimana tercatat dalam Bible ya, ataupun sebagaimana yang diyakini oleh umat yang beragama Kristen dalam hal ini. Tapi itu dia saudara-saudara semuanya, kalau saya pikir ya karena memang sudah tahu bahwa ini tidak seperti yang diimani oleh saudara-saudari kita yang beragama Islam, ya berarti solusi paling baiknya jangan ditonton begitu saja ya. Tadi juga beberapa dalam pemberitaan saya coba cari-cari ya, ada yang kemudian menyampaikan bahwa begini saja, kalau misalnya film itu masih diputar di beberapa di bioskop di Indonesia ya silakan, tetapi mohon untuk diberikan disclaimer katanya. Saya pikir itu juga solusi yang bisa dipertimbangkan ya, ataupun sangat logis ya untuk bisa diterima ya. Jadi supaya orang benar-benar tahu bahwa film ini ya adalah narasinya ataupun kemudian terinspirasinya dari Bible, ya jangan ditonton kalau orang yang kemudian punya keyakinan yang tidak sama dengan itu. Tetapi mari kita lihat saudara-saudara semuanya, seperti Mbak yang tadi ya, beliau ini menunjukkan Alkitab ya, dan dia katakan ya baik-baik aja, saya tidak menjadi Kristen ya, kami tidak menjadi Kristen, kami tetap pada iman kami sebagai orang yang beragama Islam katanya ya. Tetapi itulah, memang orang sih masing-masing punya cara ya mengekspresikan keyakinannya, mengekspresikan nilai-nilai keimanannya. Tetapi saudara-saudara semuanya, jangan hanya karena kemudian ini tidak seperti yang diimani oleh satu kelompok agama, maka kemudian langsung usulannya dihentikan ataupun dilarang untuk tayang. Nggak bisa begitu ya. Bagaimana dengan umat lain? Dalam hal ini adalah orang yang beragama Kristen misalnya, yang juga mau menikmati film tersebut. Seperti yang dikomentari oleh Mas Permadi Arya, yang menyampaikan bahwa ya sudah, kalau misalnya itu tidak seperti yang diyakini, kalau misalnya itu tidak seperti yang diimani, jangan ditonton aja seperti itu, saudara-saudara ya. Jangan ditonton. Ya, biarkan orang Kristen menikmati film itu untuk mereka bisa lebih menghayati imannya ya dalam Bible, imannya dalam keyakinan yang beragama. Jadi biarkanlah mereka menikmatinya. Ya itu dia. Bagaimana pendapat dari saudara-saudara semuanya? Apakah memang perlu untuk dilarang tayang atau bagaimana? Tapi kalau saya secara pribadi melihatnya
tidak perlu ya dilarang untuk tayang. Yang penting bagus juga, tadi saya lihat ada pemberitaan yang menyampaikan bahwa begini saja, kalau misalnya itu tayang ya diberikan aja keterangan ataupun disclaimer ya bahwa ini terinspirasi dari film, dari kisah dalam Bible, ya it's okay saudara-saudara ya. Karena memang kalau dalam keyakinan kita beragama Kristen, yang mana ketika Allah memperhadapkan Abraham untuk imannya diuji, itu kan yang ada dalam Bible dan yang diyakini oleh umat yang beragama Kristen, ya yang mau dipersembahkan pada masa itu adalah Ishak, bukan Ismail ya. Jadi Ishak ini adalah anak perjanjian yang dilahirkan oleh istri Abraham yang bernama Sarah, sedangkan Hagar itu ya memang Hagar orang yang sebelumnya bekerja untuk melayani Sarah, tetapi karena Sarah ini kalau kita lihat ya dalam Bible itu sepertinya sudah tidak sabaran untuk menanti janji Tuhan, ya pada akhirnya dia menyampaikan kepada Abraham, ya sudah kamu sama orang yang membantunya saja, sama pembantunya saja istilahnya mungkin ya, untuk kemudian supaya ada keturunannya. Tapi pada akhirnya tidak lama setelahnya saudara-saudari ya, tergenapilah janji Allah apa yang sudah dinyatakan sebelumnya kepada Abraham. Maka setelah Ismail lahir, ya memang cukup lama saudara-saudari ya, jaraknya cukup lama ya. Lalu kemudian setelah Ismail lahir, ia dilahirkan oleh Hagar, barulah kemudian Ishak lahir ya melalui Sarah. Jadi Isa itu adalah anak dari Sarah, anak perjanjian istrinya Abraham, sedangkan Hagar ya anaknya bernama Ismail. Jadi memang kalau dalam keyakinan kita beragama Kristen, yang dipersembahkan pada waktu itu adalah Ishak dan bukan Ismail. Tetapi saudara-saudara semuanya, itu tidak jadi dipersembahkan ya, karena kalau saudara-saudara semua bisa buka Alkitab, membaca di dalam Alkitab, itu pada akhirnya kan sebenarnya adalah sebuah ujian iman ya. Sebuah ujian iman yang diperhadapkan kepada Abraham, dan itu memang satu ujian iman yang sangat luar biasa. Makanya setelahnya Abraham itu disebut sebagai bapa orang beriman, luar biasa. Jadi karenanya saudara-saudara semuanya, mari ya tentunya kita terus menjaga toleransi, tentu menjaga keberagaman yang ada di bangsa kita Indonesia, karena sesungguhnya Indonesia menjadi luar biasa karena keberagaman yang kita miliki. Kita boleh berbeda dalam hal berkeyakinan, dalam hal beriman, dan memang kita tidak perlu dan tidak yang mengkompromikan iman. Demikian pula dalam hal berkeyakinan Kristen, iman Kristen tidak bisa dikompromikan. Ya, demikian pula dengan saudara-saudara kita yang lain yang mereka punya iman yang mereka juga tidak bisa kompromikan dengan keyakinan agama orang lain. Tetapi dalam hal yang demikian, yang paling penting adalah mari tetap saling menghormati. Karena itu agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Terima kasih, salam toleransi, salam Pancasila. Tuhan memberkati kita semua.